Tadi disampaikan bahwa Pak Romi sebelumnya sudah mengalami hidup banyak waktu, tapi nggak ada penghasilan, ya kan? Sampai 6 bulan ya, kemudian tidak ada penghasilan itu luar biasa. Karena anaknya lumayan banyak untuk ukuran saya saat ini. Saya ada 2, beliau ada 6. Nah, ketika beliau berbisnis dropshipper, ada duit, ada lumayan duit banyak, tapi waktunya nggak ada. Nah, sekarang di MW itu dua-duanya bisa didapat. Duitnya ada, waktunya ada, ya. Itu yang didapatkan oleh Pak Rami. Itu jadi apa ya? Jadi hal yang perlu kita apa ya? Garis bawahi bahwa kalau ada teman-teman yang Bapak Ibu punya pengharapan yang mungkin sama dengan Pak Romi, juga Pak Sampurdi yang mempersiapkan pensiun. Jadi MW itu bisa memberikan Anda sebagai wasilah atau wadah bagi Anda untuk mendapatkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga, ya, berlebih, bahkan juga bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa besar dari sebelumnya. Nah, untuk hal ini kita mau lihat dari sisi yang berbeda ya. Dari sisi yang berbeda ya, yaitu dari Pak Supri ya. Beliau akan bercerita tentang bagaimana pengalamannya hidup di luar negeri ya. Silakan Pak Supri. Mas Lutfi Oke, hidup di terima kasih ini Pak Tot. kapal pesiar. Halo, jelas suaranya Pak Tot? Jelas-jelas Pak Supri. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan teman-teman, eh, yang mungkin yang belum sempat ketemu saya, belum kenal saya Supriyadi, kelahiran tahun 1975. Tempat tinggal saat ini di Batu Raja, sebuah kota kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kalau dari Palembang itu hampir 200 kilo. Kalau sebelum ada tol dulu sekitar 5 jam dari eh, saya dulunya saya latar belakang saya itu sebenarnya hanya tamat SMA karena memang berasal dari keluarga yang pas-pasan ya. Sebenarnya orang tua saya petani. Jadi ketika kerja di Indonesia setelah setelah tamat sekolah itu sekitar 3 tahun itu kerja kok kayak gini loh. Maksudnya eh, tidak ada belum tidak ada apa ya pengharapan yang lebih baik. Itu rutinitas gitu terus gitu setiap hari segitu. Juga untuk kenaikan penghasilan, untuk kenaikan itu sama sekali kayaknya tertutup karena saya tidak punya background pendidikan yang baik. Jadi waktu itu saya putuskan untuk itu demi kehidupan masa depan saya yang lebih baik. Jadi saya putuskan untuk kerja ke Korea Selatan. Kerja di Korea Selatan itu sangat berbeda, teman-teman. Bahkan mungkin kalau dibandingkan itu mungkin hampir 10 kali lipat pendapatannya. Waktu itu ya di Indonesia dengan di Korea Selatan. Jadi itu pikiran terbuka. Jadi oh seperti ini kerja di luar negeri itu seperti ini, penghasilnya seperti ini. Jadi sangat menyenangkan. Jadi ada gambaran yang lebih baik dibandingkan ketika saya kerja di sana. Itulah sebabnya bisa sampai 6 tahun di sana tidak tidak pulang. Itu. Eh, Kemudian pulang ke Indonesia dengan eh, apa pengalaman 6 tahun itu pulang. Jadi punya pikiran setelah pulang itu nggak akan kerja lagi sama orang lain, tapi eh, membuat usaha sendiri. Ya, ya karena belajar dari pengalaman di sana dulu itu eh, bagaimana mereka itu negara yang seperti itu ya. Kalau dibandingkan di Indonesia nggak ada apa-apanya. Itu di misalnya saya cerita sedikit pertanian di situ teman-teman. Mereka itu menanam padi, menanam sayur, menanam apa itu di tanah berpasir, di tanah yang ada batu kerikilnya. Bukan seperti di Indonesia yang kalau istilah orang lempar bibit tumbuh.
Kalau di sana nggak akan tumbuh kalau baru bibit. Nah, jadi itu. Kemudian kebetulan istri saya itu ketemunya di sana di Korea Selatan. Sekitar setelah 3 tahun kalau tidak salah ketemu di sana. Sana jadi pulang nikah ya nikah. Nah mulai lagi. Eh, ini setelah menikah ini masa depan ini gimana? Mau mau masa depan karena kita kan bukan seorang yang bekerja sama orang, nggak ada penghasilan, nggak ada gaji, nggak ada. Jadi eh, mengandalkan diri sendiri. Jadi tuh mulai nikah langsung fighting lagi, kerja keras lagi, teman. Jadi dari pulang tahun 2005 sampai ketemu MW tahun 2019 itu fighting sekali teman-teman. 14 tahun itu bekerja sangat keras. Eh, jika dibandingkan teman, jika dibandingkan ya dengan pendapatan saya di sana dulu dan selama di Indonesia 14 tahun bekerja mandiri di Indonesia itu udah berapa apanya tuh. Mungkin ya seperti cerita Pak Romi tadi, ketika bisnis saya naik itu bisa dapat penghasilan sampai 30-40 juta itu bisa. Ya, itu penghasilan kotor teman-teman, penghasilan kotor. Penghasilan bersihnya ya sama kayak Pak Romi mungkin hanya 3 juta, 4 juta penghasilan bersihnya. Sedangkan di MW teman-teman ya, jika teman-teman sekarang peringkat 15% dengan fondasi yang baik, maksudnya dengan struktur yang baik itu di atas 10 juta, lebih kurang 10 juta. Itu bersih teman-teman. Maksud saya bersih kita tidak perlu bayar karyawan kan. Kita nggak perlu bayar transport kan. Itu teman-teman. Ada satu yang eh, pencapaian yang menurut saya yang mengharukan ya. Mengharukan ketika saya dan istri menjalankan bisnis ini adalah ketika menikah tahun 2005 sampai ketemu MW 2019. Itu kami sama sekali tidak pernah menikmati namanya bulan madu. Pergi berdua, tidak ada yang ganggu gitu. Tidak ada sama sekali. Jadi 14 tahun. Dan itu tercapai setelah saya mengerjakan MBA kemarin tahun 2023. Alhamdulillah dapat reward NPS di Bali. Itu saya dengan teman-teman segrup saya katakan itu bulan madu saya setelah hampir 20 tahun menikah. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin ya, yang mungkin nasibnya hampir seperti saya, yang bahkan setelah hampir 20 tahun tidak pernah nikmati bulan madu, tidak pernah berjalan bersama dengan istri tanpa ada yang ganggu. Kerjakanlah ini dengan serius, kerjakanlah dengan konsisten, karena ada jalannya untuk itu. Ya, ada jalannya. MUI sediakan itu. Teman-teman tidak usah mikirin hotelnya, tidak usah mikirin makannya, tidak usah mikirin pesawatnya, dan lain-lain. Bahkan teman-teman ketika akan berangkat pun dikasih uang saku untuk lain-lain. Jadi itu teman-teman, mungkin eh, hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sangat terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.